Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ETC TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah luar biasa di podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial. Dalam hidup saya banyak goresan-goresan ilmu, tanaman-tanaman ilmu yang tumbuh dalam hidup saya karena beliau. Inilah dia guru kita, Ustadz Anas. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali nih Ustaz. Lama tidak jumpa, baru kali ini bisa berjumpa dengan Ustaz ya. Bagaimana Ustaz keadaan di keluarga juga pesantren di sana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di wabarakatuh. mana saja berada. Alhamdulillah wa syukurillah karena pada kesempatan kali ini kami bisa bersilaturahmi dengan Yayasan ATC Al-Hidayah yang berada di Depok ini, dan atas nama keluarga Pondok Pesantren Al-Furqan dan Riyadhus Shalihin sangat bersyukur atas keberadaan kami di lembaga tahfiz yang ada di Depok ini, yang Alhamdulillah. oleh Ustadz Arfa yang menjadi mudirnya sendiri dan sungguh sangat luar biasa sekali. Iya. Kemudian alhamdulillah kami di pesantren baik di Al-Furqan maupun di Riyadhus Shalihin ya, alhamdulillah sekarang masih tetap di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan mudir kita yang sementara berada di Riyadhus Shalihin. Terima kasih. Masya Allah. Memang agenda ini bisa sampai ke Pulau Jawa ini Ustadz, agenda apa ini Ustadz? Ya, makasih. Jadi keberadaan kami di Pulau Jawa, terusnya di daerah Jakarta dan Jawa Barat ini ya misi Al-Quran. Al-Quran. Misi Al-Quran. Masya Allah. Jadi jauh-jauh ini Ustadz hanya misi Al-Quran ini Ustadz ya? Iya, alhamdulillah. Masya misi Allah, luar Al-Quran. biasa ini Ustadz ya. Apa itu misi Al-Qurannya Ustadz? Jadi kemarin alhamdulillah kita mengantar beberapa orang santri, baik itu putri maupun ikhwan, Oke. untuk melanjutkan hafalan Al-Quran di daerah Tangerang dan daerah Subang, Jawa Barat. Allahu Akbar. Jadi jauh-jauh dari pelosok Sulawesi Selatan ke Pulau Jawa ini Ustadz ya, untuk menghafal Al-Quran. Iya, Ini merupakan semangat yang besar Ustadz tentunya ya. iya. Tadi Ustadz menyebutkan beberapa nama, misalnya Ponpes Riyadhus Shalihin dan juga tadi disebutkan Al-Furqan. Nah, Tentu para pemirsa akan bertanya Ustadz, sebenarnya Al-Furqan itu apa dan Riyadhus Shalihin itu apa Ustadz? Mungkin bisa dikasih gambaran kecil, pergerakan ataupun gambaran tentang yang disebutkan tadi itu Ustadz. oke, makasih. Jadi pesantren Al-Furqan dan Riyadhus Shalihin ini sebenarnya kalau diibaratkan mata hitam dengan mata putih. Oh, satu kesatuan. Satu kesatuan. Allahu Akbar. Dan ini berada di bawah satu yayasan. Yayasannya bernama Yayasan Pengkajian Al-Quran dan Hadis. Oh, jadi Al-Furqan juga baik pun Riyadhus Shalihin itu juga satu Satu. dengan Yayasan Pengkajian Quran dan Hadis. Nah. Masya Allah. Terus sekarang santri itu berdiri sejak kapan itu satu? Kalau pesantren Al-Furqan ini berdiri sejak tahun 1986. 1986 saat ya? Allahu Akbar. Jadi memang alumninya sudah menyebar kemana-mana berarti saat ya? Alhamdulillah kita punya alumni sudah menyebar kemana-mana. Bahkan yang di depan saya ini termasuk Oh, alumni alumninya. juga. Pemirsa TCTV dimanapun Anda berada, alhamdulillah saya juga salah satu alumni dari pesantren yang disebutkan oleh guru kita tadi, dan luar biasa. Bagi para pemirsa dimanapun Anda berada, baik di Jawa, di Sumatera, dan dimanapun Anda berada, tuntut ilmu tidak hanya sekedar di sekitar kita. Di Al-Furqan merupakan salah satu tempat pilihan Anda untuk belajar. Baik pun juga dari Solin setia. Iya. Jadi Ustadz kesini dengan misi Al-Quran, membawa santrinya itu untuk menghafal Al-Quran jauh-jauh dari kampung. Kalau kita lihat ini Ustadz, karena kita berbicara Al-Quran, memang perkembangan peradaban dan juga signifikan sekali nih Ustadz nih, perkembangan Al-Quran ini Ustadz di perkotaan tentunya. Betul. Termasuk di Depok ini Ustadz, bahkan dalam komplek kita ini berada, itu ada sekitar 3 sampai 2
rumah tahfiz dan salah satunya ini. Apakah dampak ini sampai ke pedalaman, ke pelosok sana, Ustadz, atau hanya sampai di perkotaan ini saja? Mengingat semakin maju dari berbagai segi, sehingga ada yang terlupakan. Di antara yang terlupakan itu kembali kepada Al-Quran. Lalu akhir-akhir ini hal seperti ini sudah berubah. Apanya itu yang berubah saat itu? Artinya kecenderungan masyarakat dari menjurus ke persoalan-persoalan Dunia. Antara lain dulu itu ada image masyarakat nggak usah ke pesantren, ngapain deh ke pesantren, nggak bisa jadi PNS lah, nggak bisa jadi inilah, jadi itulah, dan seterusnya dan seterusnya. Iya. Sekarang alhamdulillah sudah terbuka lebar. Sudah terbuka lebar saat ya. Inilah mungkin keberkahan Al-Quran dari sisi dunianya. Allahu Akbar. Jadi antara lain dengan banyaknya perguruan-perguruan tinggi yang memberikan dispensasi khusus kepada para Kemudahan untuk para penghafal Quran. Jadi yang tadinya image masyarakat tentang pesantren, bahwa kamu tidak bisa jadi apa-apa, ujung-ujungnya cuman ya di kampung dan sebagainya, malah sekarang berubah Sat ya, bahwa nilai pesantren itu besar, ada peluang di situ ya, luar biasa ini Sat ya. Dan ini dirasakan di pedalaman juga. Dirasakan itu Pak. Makanya kami dari pesantren baik di Al-Furqan Putri maupun di Radus Salim ini menjawab tantangan-tantangan masyarakat sekarang tentang bagaimana menjadikan Al-Quran ini, membumikan Al-Quran terutama di pelosok-pelosok. Alhamdulillah kita sudah berapa kali mengirim anak santri kita baik di Surabaya, di Jawa Barat, di Jakarta dan di mana-mana untuk melanjutkan program tahfizul Qurannya ini. Artinya memang Al-Furqan dan Radus Shalihin ini punya tekad yang bulat dan kuat. Sehingga sampai-sampai ngirim santrinya Ustaz untuk keluar kota, keluar provinsi, bahkan untuk menghafal Al-Quran. Sejauh ini Ustaz, pengalaman antum kemudian berinteraksi, kemudian beraktivitas sehari-hari bersama dengan masyarakat gitu Ustaz ya di pedalaman. Apa harapan-harapan besar masyarakat pedalaman terhadap perkembangan ya Al-Quran ini di tengah globalisasi digital begini Ustaz? Jadi kami dari pihak pesantren, terkhusus dari yayasan ini sudah menangkap bagaimana harapan besarnya masyarakat. Jadi setelah kami mengadakan survei kecil-kecilan. Jadi survei juga Ustaz ya? Survei kecil-kecil. Ternyata boleh dikata 95% itu orang tua santri yang ingin menyekolahkan anaknya. Baik di Al-Furqan maupun di Radus Salim itu motivasinya tahfiz. Ya. Seperti itu. Karena kayaknya masyarakat kita sudah menyadari ya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Jadi memang motivasi tahfiz ini sangat berpengaruh. Luar biasa ya. Sekarang ini Ustaz, kalau kita melihat ya, kira-kira di sekitar Ustaz sendiri gitu, tepatnya di Bantaeng Ustaz ya, di Tompo Bulu, Sulawesi Selatan, berapa pondok tahfiz ya? Ataukah di sana masih kurang tahfiz atau sudah mencukupi atau bagaimana Ustaz? Dengan melihat tadi bahwa masyarakat ternyata modal atau maksud tujuan pertamanya masukin pesantren adalah tahfiz sendiri gitu Ustaz. Bagaimana Ustaz? Kalau terkhusus di Tompo Bulu untuk sementara Tompo Bulu itu kecamatan Ustaz. Kecamatan Tompo Bulu. Baik. Untuk sementara ya hanya Al-Furqan dengan Radus Shalihin yang punya lembaga. Cuman 2. Itu dalam satu kecamatan Ustaz. Iya, untuk sementara. Sementara. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai ada beberapa pesantren yang ingin juga menjadikan tahfidz ini menjadi satu lembaga di lembaga pondok pesantren. Iya, ini kan justru jadi timbul pertanyaan Ustaz. Kalau melihat tadi bagaimana signifikannya ya keinginan masyarakat untuk anaknya menjadi hafiz Quran, tapi ternyata dalam satu kecamatan hanya ada 2 program atau pesantren yang mengelola tahfiz gitu Ustaz ya. Nah, ada nggak rencana-rencana ke depannya baik dari Ustadz ataupun mungkin Ustadz dengar-dengar dari pihak setempat untuk kemudian memperbanyak nih rumah-rumah tahfiz itu Ustadz? Oke, makasih. Jadi alhamdulillah
beberapa hari yang lalu pihak Yayasan sudah membuka lagi satu lembaga rumah Quran Rumah Quran yang ada di Desa Lakbo. Desa Lakbo. Masih satu kecamatan. Masih Sat? satu kecamatan. Berarti sekarang sudah 3 dalam satu kecamatan, Sat, ya? Dan alhamdulillah untuk sekarang ini sudah ada beberapa permintaan dari masyarakat sekitar. Alhamdulillah. Bahkan kita sudah juga punya rumah tahfiz di daerah Desa Balumbung yang ada di Balumbung. Itu kecamatannya beda atau sama? Satu kecamatan. Iya. Berarti sekarang sudah 4. Baik. Ada lagi yang lain, Sat? Masih tahap. Masih tahap. Dan alhamdulillah sementara ini kita juga menjejaki untuk kita buat rumah tahfiz di Kepulauan Selayar. Selayar. Kepulauan Selayar yang ada di Kepulauan Jambi. Selayar. Oh iya, agak jauh, Sat, ya? Agak jauh. Baik. Berarti dari satu kecamatan itu sampai detik ini baru ada 4. Sementara kita di kota ini, Sat, luar biasa. Iya. Nengok ke kiri rumah tahfiz, nengok ke kanan rumah tahfiz, Sat, ya. Apa kira-kira nih harapan Ustadz sendiri dengan program Ustadz mengirimkan anak-anak ke Jawa untuk menghafal Al-Quran? Oke. Jadi harapan kami yang pertama bahwa kenapa kami di pihak pesantren baik di Al-Furqan maupun di Riyadhus Shalihin Iya. berusaha sekuat tenaga untuk mengirim anak-anak kita. Pertama menjawab harapan besar dari amanah para wali santri untuk menyekolahkan anak-anak mereka di pondok pesantren kami baik di putra maupun di putri. Iya. Dan kami menyadari dari pihak pesantren bahwa kami masih kekurangan sumber daya manusia. Jadi memang pada dasarnya memang SDM ini yang SDM-nya. SDM-nya. Jadi di samping itu bahwa karena kebetulan ada beberapa orang yang sudah kita kirim dan alhamdulillah mereka kompetensi yang mereka miliki terutama di dalam tahfiz Quran ini ya sangat luar biasa. Oke. Sehingga itulah yang memotivasi kami untuk mengirim kembali. Alhamdulillah pada periode ini kami mengirim 1 orang ikhwan Oke. dan 8 orang akhwat untuk kita. Jadi total 9, Sat, ya? 9. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini luar biasa ini, Sat. Biasa. Mudah-mudahan pemirsa TCTV dimanapun Anda berada, dukung. Karena memang program ini butuh dukungan sekali, Sat, ya? Termasuk dari masyarakat sekitar, Sat, ya? Sudah 8 santri dan harapannya mereka menghafal di sini. Menghafal di sini. Nanti akan mengembangkan rumah tahfiz juga di pedalaman, Sat, ya? Betul. Masya Allah. Sekarang kalau boleh tahu sudah berapa santri, Sat, di sana? Kalau santri akhwat di Al-Furqan itu 200 lebih. Akhwat khusus itu 200. 200 lebih. Itu Kalau di tahfiz. kalau tahfiz enggak sampai sebegitu. Jadi tahfiznya Karena memang SDM pengajarnya terbatas juga, Sat, ya? Jadi begini. Di Al-Furqan itu memang kecenderungan orang tua santri anaknya masuk tahfiz. Oke. Nah, tapi karena kita kekurangan SDM yang ini, makanya kita Batasi. seleksi dan kita Seleksi. batasi. Masya Dan alhamdulillah Al-Furqan 3 Ramadan nanti kami akan mengadakan daurah Daurah. 5 juz, daurah 5 juz dan insya Allah luar biasa Respon masyarakat, ya? respon santri Santri. bahkan ada termasuk dewan guru yang mau ikut bergabung untuk menjadi hafizah. Ini menandakan bahwa memang sudah sangat memotivasi. Betul. Bahkan guru-guru pun juga yang Guru-guru ya. Masya Allah. Dan seandainya mungkin kami publikasi sampai ke masyarakat, itu banyak masyarakat NL Ustadz, boleh nggak ikut ini orang-orang Ramadan, ibu-ibu bapak-bapak gitu, Sat, ya? bapak. Cuma saya bilang nggak bisa Pak karena SDM-nya kita kekurangan ini. Dan alhamdulillah tantangan ini kami jawab dengan mengirim lagi santri itu, untuk sehingga nanti pulang bisa mengisi kekosongan SDM itu, Sat, ya? ya. Itu di Putri, Sat. Nah, di Putra bagaimana, Sat? Di Putra alhamdulillah kami sudah mengirim juga ada beberapa orang dan yang kalau saya tidak sayang kemarin itu 5 orang 7 orang yang sementara Untuk sekarang ini. Iya, untuk sekarang ini. Tapi sebelum-sebelumnya sudah, Sat, juga, ya? Sudah. Sekarang total di Putra ada berapa santri, Sat? 100, 200 kisaran aja, Sat? Iya, kisaran 200 juga. 200 juga. Masya Allah. Dan itu ada program tahfiz juga. Ada program tahfiz. Bahkan kita sudah insya Allah akan rencana untuk buat
satu lembaga lagi. Satu lembaga yang ada khusus untuk tahfiz, dan sudah ada masjid, sudah ada asrama. Nah ini tentu para pemirsa dimanapun Anda berada, ini butuh support, dukungan besar. Betul, betul. Bagaimana kita menciptakan, membumikan relasi tentang tahfiz begitu Betul, Ustaz ya. iya. Nah kalau lembaga ini berdiri, harapannya adalah yang kecamatan tadi mungkin hanya 4 itu Ustaz ya, Iya. bisa mencakup satu Mencakup kecamatan satu gitu Ustaz ya, kecamatan. karena khusus ini. Nah. Itu kira-kira target berapa santri itu Ustaz? Ada rencana misalnya 500 atau 300 santri yang akan diterima? Kalau sementara tahfiz yang ada di Riyadhus Shalihin itu kita merencanakan ya kisaran sampai 50 orang dulu. 50 orang dulu. Lagi-lagi mungkin terkendala di SDM itu Ustaz. Terlagi-lagi itu Mas. SDM-nya, Masya Allah, luar biasa sekali nih SDM, memang kaderisasian ini Ustaz ya. Baik, terakhir Ustaz, tadi kita sudah berbicara tentang peradaban, juga bagaimana membumikan Al-Quran dan semangat yang Ustaz bawa sampai ke Pulau Jawa ini untuk mengkaderisasi, demi untuk mengisi kekosongan. Sekarang, apa nasihat Ustadz dan juga tekanan Ustadz mungkin kepada masyarakat yang begitu semangat ya untuk kemudian menginginkan anaknya menjadi hafiz Quran? Silakan Ustadz. Terima kasih. Pertama-tama saya akan sampaikan bahwa tidak usahlah ragu dengan Al-Quran. Kita harus hakul yakin, sebagaimana Nabi sampaikan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Itu yang pertama. Karena selama ini yang berkembang di masyarakat, untuk apa jadi hafizah, ujung-ujungnya nanti kalau hafizah jadi tukang masak lah, jadi itu. Jadi enggak usah ya. Bagaimanapun juga ya, namanya kalamullah, namanya Al-Quran, nah, dialah adalah yang pemilik segala-galanya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kalau umpamanya masyarakat sekitar, terutama yang ada di Bantaing dan sekitarnya, dan umat Islam pada khususnya, belum mampu untuk menjadikan anak-anaknya atau apanya untuk jadi hafizah, ya bagaimanalah harapan kami untuk kita sama-sama saling mendukung antara satu dengan lain. Karena ini kerja ini adalah kerja bersama, nggak bisa hanya diserahkan ke pesantren, nggak bisa hanya diserahkan ke lembaga ya. Bagaimanapun juga dukungan kaum muslimin, muslimat semua adalah sangat membantu di ini. Yang ketiga, bahwa memang sudah saatnya kayaknya kita kembali ke Al-Quran ya. Bagaimanapun juga akhir-akhir ini kan di akhir zaman seperti sekarang ini ya, fitnah-fitnah dunia semakin banyak. Iya. Dan yang bisa menjawab semua itu ya hanya kembali kepada Al-Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam dan seterusnya. Itulah mungkin yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dengan keberadaan kami di ATC ini bisa membawa berkah, dan perlu juga saya sampaikan ke pemirsa bahwa yang ada di depan saya ini adalah salah satu kader kami yang alhamdulillah sudah jadi mudir di Depok ini. Dan mudah-mudahan akan ada lagi alumni Al-Furqan yang jauh lebih hebat daripada Ustadz Arfa. Amin, itu harapan tentunya Ustadz. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, khusus di wilayah Sulawesi dan sekitarnya, termasuk di Bantaing, ingin anaknya hafiz Quran, ingin anaknya dicintai oleh Allah, keluarga Allah yang khusus di muka bumi ini. Betul. Al-Furqan dan Riyadhus Shalihin, tempatnya berada di Kecamatan Tempo Bulu, Ereng-Ereng, siap untuk mendidik anak Anda menjadi hafizah. Dan tentu ini merupakan dorongan dan semangat yang besar, tapi kontribusi dan bantuan, dukungan, support dari masyarakat semua sangat dibutuhkan untuk mensukseskan program Hafizah ini, khususnya berada di Kabupaten Bantaing. Terima kasih banyak Ustadz atas waktunya. Pemirsa dimanapun Anda berada, tetap saksikan podcast ETC. Pada kesempatan-kesempatan berikutnya kita akan mengulas, kita akan membuka, kita akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan motivasi hidup, bagaimana meraih kesuksesan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.